Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'u bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan tahun ini. Mari kita sama-sama melihat kepada diri kita masing-masing tentang Ramadan ini. Apa sebenarnya yang kita hasilkan dari ibadah Ramadan yang sudah berulang kali datang kepada kita? Dulu Ramadan datang, pergi. Sekarang datang lagi, nanti pergi lagi. Tetapi kalau yang pergi itu kita, selama-lamanya pergi, manulah kita nggak kembali. Ramadan alhamdulillah masih sering kembali. Oleh karena itu, ada seorang ulama Ibnul Jauziyah mengatakan, mereka yang sekarang ada di alam kubur itu berangan-angan, bercita-cita ingin kembali ke dunia untuk ibadah Ramadan walaupun cuma sehari. Nah, ini tamparan bagi kita yang masih hidup, ya. Mestinya ya, kita yang masih hidup dan diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini harus sadar, ya. Karena kita ternyata sudah berulang kali, ada yang sudah mungkin 70 kali, 60 kali, 50 kali, 40 kali. Kalau yang muda mungkin 20 kali. Tapi apa hasilnya? Nah, makanya ini mari sesuai dengan firman Allah itu kan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan ini agar supaya kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini satu-satunya tujuan kenapa kita beribadah di bulan Ramadan melalui ibadah puasa ditambah dengan ibadah-ibadah yang menunjang seperti sholat malam di bulan Ramadan yang biasa kita sebut tarawih, banyak tadarus membaca Al-Quran, bukan sekedar membaca tapi kembali memahami, karena Al-Quran ada petunjuk dan linnas, petunjuk untuk hidup manusia, itu perlu kita pahami. Di Ramadan inilah kesempatan kita, bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami. Syukur kalau ditambah dengan menghafal. Karena kesempatan kapan lagi Allah memberi kesempatan yang luar biasa. Karena bulan Ramadan memang satu-satunya bulan yang istimewa. Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai bulan yang agung, azim sebutannya. Ja'akum syahrun azim mubarak. Datang kepada kalian bulan yang agung dan penuh berkah, mubarak. Nabi tidak menyebutkan bulan lain selain Ramadan yang disebut dengan azim, mubarak. Oleh karena itu, keistimewaan bulan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk menjadikan kita sendiri menjadi manusia yang istimewa juga, seperti Ramadan. Yang istimewa itu disebutkan oleh Allah tadi, yaitu hamba Allah yang bertakwa. Itulah hamba Allah yang istimewa. Karena hamba Allah yang istimewa itu adalah hamba Allah di atas hamba-hamba yang lain
lebih-lebihnya mereka yang tidak beriman dan yang munafik. Tapi orang yang beriman dan bertakwa itu di atas mereka, karena ditempatkan nanti di sisi Allah, dimuliakan di dalam surganya. Istimewa, karena di dalam surat Al-Dzariyat itu kita jumpai firman Allah, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum. Orang yang bertakwa itu nanti di sana akan berada di dalam surga Allah yang penuh dengan mata air yang mengalir yang indah-indah. Istana ya, jannah itu surga yang di luar bayangan kita keindahannya dan kesempurnaannya, hanya diberikan kepada orang yang bertakwa. Akhidina ma atahum rabbuhum. Di sana orang yang bertakwa tadi mendapatkan apa saja yang diberikan oleh Tuhan mereka, yang disenangi, yang belum pernah dirasakan akan diterima. Bahkan tidak sama, walaupun bentuknya sama tapi berbeda, lebih indah, lebih nyaman, lebih segala-galanya. Karena surga itu kenikmatan yang ada di situ kita jumpai tidak seperti yang kita dapat ketika di dunia. Itulah ayatnya menyebut akhidina ma atahum, mereka menerima apa saja yang Allah berikan sebagai balasannya untuk manusia yang istimewa tadi. Kenapa begitu? Ayat berikutnya Allah mengatakan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena mereka ya, sebelum ya, di surga itu ketika masih di dunia, kanu muhsinin, mereka adalah orang-orang yang baik dan berbuat baik, mendatangkan kebaikan, kebaikan untuk diri sendiri, untuk keluarganya, dan untuk orang lain, bahkan untuk alam semesta. Kata-kata muhsinin itu ya, baik untuk dirinya, baik untuk orang lain, baik untuk alam, itu namanya muhsinin. Di ayat lain dikatakan wa ahsin, hendaklah kamu berbuat baik kepada siapa saja. Ahsin kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah membuat kamu jadi manusia yang baik, diberikan kebaikan. Maka menebarkan kebaikan itu ya, sebutannya muhsinin. Dan ini ya, kata-kata muhsinin ini sebagai sifat atau ciri orang-orang yang mulia yang nanti mendapatkan surga tadi, yang disebut orang bertakwa. Kalau kita teruskan ayatnya, mereka itu kalau malam sedikit tidur ya, untuk menjadi manusia istimewa itu. Justru ayat tadi menyebutkan kalau malam orang yang istimewa itu sedikit tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun, karena di waktu sepertiga malam yaitu waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampunan dan bertobat. Karena di sepertiga malam itu Nabi menyebutkan adalah waktu yang amat mustajab untuk bertobat, untuk memohon ampunan, untuk berdoa, meminta kebutuhan apa saja. Di bulan Ramadan inilah ya, semestinya ketika kita
bangun sahur, itu jangan lupa beristighfar. Manfaatkan waktu itu untuk beristighfar, bertobat, memohon, berzikir kepada Allah. Ya Allah, karena waktu itulah waktu yang mustajab. Dan itu disebutkan sebagai ciri-ciri orang yang mulia tadi, tidak meninggalkan waktu sahur ya, lewat begitu saja. Jadi ini tujuan daripada ibadah Ramadan untuk menjadi hamba yang bertakwa tadi. Ternyata di dalam surat Ad-Dzariyat menyebutkan seperti itu di antaranya. Masih banyak sifat orang yang bertakwa. Tapi yang ingin kita tanamkan di sini, bagaimana kita semua bisa merubah diri kita menjadi hamba Allah yang muhsinin tadi. Baik diri sendiri, baik untuk orang lain, baik untuk masyarakat. Baik itu kadang-kadang kita menyebutnya soleh, orang baik. Cuma perlu kita ya perbarui kata-kata soleh itu. Soleh untuk diri sendiri dan soleh untuk orang lain. Soleh kepada Allah. Karena ibadah yang kita lakukan itu tujuannya untuk membentuk orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu kepada Allah baik dan kepada sesama manusia juga baik, bukan hanya kepada Allah. Nah, ini salah satu hikmah ibadah kita di bulan Ramadan ini, tujuannya ada untuk merubah atau membentuk diri kita dari yang tadinya tidak baik menjadi yang lebih baik lagi. Harus ada perubahan. Karena kalau tidak ada perubahan, kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal atash wal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini yang didapat cuma lapar dan haus, tidak mendapatkan apa-apa. Padahal tujuannya tadi agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini jangan sampai lupa. Melalui puasa, melalui ibadah-ibadah lain, yaitu sholat tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah. Ini harus kita lakukan, berbeda dengan ketika kita di luar bulan Ramadan. Ya. Karena Ramadan sebutannya bulan yang azim, mubarak. Keberkahan Ramadan itu akan didapat kalau kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kita menguatkan iman kita dan takwa kita. Karena kata Ramadan itu diartikan juga sebagai Ramadan itu membakar, memanaskan. Yang kita bakar adalah keburukan kita. Yang kita pertajam adalah iman dan takwa, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dalam surat Dzariyat tadi, menjadi hamba Allah yang muhsinin. Bertakwa itu di antaranya mesti orang yang muhsinin. Karena takwa itu artinya dekat kepada Allah, menjaga dirinya selalu dekat kepada Allah. Jadi melaksanakan apa saja yang menjadi ketentuan dan syariat Allah, ya. Bagaimana kita hidup, ya, agar supaya menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas, kata Nabi. Nah, inilah mudah-mudahan hikmah Ramadan ini bisa kita capai dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.